Malam itu hujan deras mengguyur jalan raya di pinggiran Jakarta, membuat aspal licin dan cahaya lampu mobil memantul seperti pisau tajam. Aira berdiri sendirian di tepi jalan, tas kecilnya basah kuyup, sementara mobil keluarganya melaju pergi tanpa menoleh lagi. "Kau bukan anak kami lagi," teriak ayahnya sebelum pintu mobil ditutup rapat, meninggalkan Aira dengan rahasia yang baru saja dia ungkap. Dia mencintai perempuan. Aira merasa dunia runtuh di sekitarnya. Hujan mencampur air mata di wajahnya, tapi dia tidak bergerak. Sejak kecil, dia tahu ada yang berbeda dalam dirinya, tapi di keluarga konservatif seperti miliknya, di mana agama dan tradisi adalah segalanya, pengakuan itu seperti bom waktu. Malam itu, setelah makan malam keluarga, Aira akhirnya berani bicara. Dia bilang pada orang tuanya bahwa dia tidak bisa menikah dengan pria yang mereka pilihkan, karena hatinya milik seorang teman kuliah bernama Lina. Responsnya: kemarahan ayah, tangis ibu, dan akhirnya perintah untuk keluar dari rumah. Tapi bukan hanya keluar, mereka mengantarnya ke pinggir jalan ini, seolah dia sampah yang harus dibuang. Aira menggigil, tapi bukan karena dingin. Pikirannya berputar, apa salahnya mencintai seseorang? Di Indonesia, di mana masyarakat masih memandang hubungan sesama jenis sebagai dosa besar, dia tahu risikonya. Tapi dia lelah berpura-pura. Lina, gadis itu, adalah satu-satunya yang membuatnya merasa utuh. Mereka bertemu di kampus Universitas Indonesia, di kelas psikologi. Lina dengan senyumnya yang hangat, rambut panjang bergelombang, dan mata yang selalu penuh pengertian. Aira ingat pertama kali mereka berciuman, di balik pohon di taman kampus, itu seperti api yang menyala setelah bertahun-tahun dingin. Tapi sekarang, apa yang harus dia lakukan? Uang di dompetnya hanya cukup untuk seminggu, dan dia belum lulus kuliah. Aira menarik napas dalam, menghentikan taksi yang lewat. "Ke kosan dekat UI," katanya pada sopir, suaranya gemetar. Di perjalanan, dia menghubungi Lina. "Mereka tahu, Lin, mereka buang aku." Suara Lina di ujung telepon penuh kepanikan. "Datang ke sini sekarang. Kita hadapi bareng." Sesampainya di kosan Lina, Aira jatuh ke pelukan temannya. Lina memeluknya erat, mengusap punggungnya. "Kau nggak sendirian, Air. Aku ada di sini." Tapi Aira tahu, ini baru awal. Lina berasal dari keluarga yang lebih terbuka, tapi tetap saja, di masyarakat Indonesia, mereka harus sembunyi. Malam itu, mereka bicara panjang lebar. Aira memutuskan untuk tidak menyerah. "Aku harus mandiri. Kuliah harus selesai, lalu cari kerja." Lina mengangguk, tapi matanya penuh kekhawatiran. "Tapi keluargamu? Mereka pasti nyesel nanti." Hari-hari berikutnya adalah neraka. Aira pindah ke kosan Lina, berbagi kamar kecil yang penuh buku dan mimpi. Mereka hidup hemat, Aira bekerja paruh waktu di kai kampus sambil kuliah. Tapi tekanan datang dari mana-mana. Teman-teman mulai bergosip. Aira tinggal sama Lina. Mereka kayaknya lebih dari teman. Aira merasa mata-mata memandangnya dengan jijik. Di kelas, dosen pernah ceramah tentang nilai-nilai keluarga tradisional, dan Aira merasa seperti ditusuk. Suatu hari, ayah Aira menelepon. "Kembali ke rumah, tapi tinggalkan kebiasaan burukmu itu." Aira menolak. "Ini bukan kebiasaan, Pak. Ini aku." Telepon ditutup dengan kasar. Itu membuat Aira semakin teguh. Dia mulai bergabung dengan komunitas online, diam-diam, di sana, dia belajar tentang hak-haknya, tentang cerita orang lain yang bertahan. Tapi itu juga membuka luka, cerita tentang kekerasan, penolakan, bahkan bunuh diri. Lina menjadi penyangga utamanya. Mereka saling mendukung, tapi hubungan mereka mulai retak di bawah tekanan.
Lina ingin lebih terbuka, tapi Aira takut. Kalau keluargaku tahu, aku juga bisa diusir, kata Lina suatu malam. Aira merasa bersalah. Apakah dia egois? Apakah mencintai Lina berarti menghancurkan hidupnya juga? 6 bulan berlalu. Aira lulus dengan nilai bagus berkat dukungan Lina. Dia mendapat pekerjaan di agensi periklanan di Jakarta. Gaji pertamanya, dia beli cincin sederhana untuk Lina. Ini janji kita, katanya. Tapi di kantor, dia harus berpura-pura lagi. Rekan kerja bertanya tentang pacar, dan Aira berbohong. Belum ada. Itu menyakitkan, tapi dia tahu, di Indonesia, coming out bisa berarti kehilangan pekerjaan. Suatu hari, Aira bertemu dengan mantan teman sekolah, Rina, yang ternyata juga lesbian. Rina mengajaknya ke pertemuan rahasia kelompok pendukung. Di sana, Aira mendengar cerita-cerita yang mirip, keluarga yang memaksa kawin, masyarakat yang menghakimi. Itu membuka matanya. Kita harus berubah, kata Aira pada Lina nanti. Tapi perubahan datang dengan harga. Lina mulai ragu. Aku cinta kamu, Air, tapi aku takut kehilangan segalanya. Konflik pertama meledak ketika ibu Aira datang ke kantornya. Pulanglah, nak. Kami salah. Tapi di balik itu, Aira tahu mereka ingin mengendalikan lagi. Aira menolak. Saya bahagia sekarang, Bu. Ibu pergi dengan air mata, tapi itu meninggalkan bekas. Aira mulai mempertanyakan, apakah dia terlalu keras? Apakah keluarga layak dimakan? Aira naik jabatan cepat di agensi. Ide-idenya inovatif, kampanye iklannya viral. Tapi sukses itu datang dengan sorotan. Media mulai memperhatikan. Wanita muda yang bangkit dari nol, begitu headline sebuah majalah. Aira tersenyum pahit. Mereka tak tahu nol itu adalah pinggir jalan basah hujan. Lina sementara itu lulus dan bekerja sebagai psikolog. Hubungan mereka semakin dalam, tapi tekanan sosial makin berat. Keluarga Lina mulai curiga. Kenapa kamu gak pernah bawa cowok, tanya ibunya. Lina berbohong, tapi itu menyiksa. Suatu malam, mereka bertengkar hebat. Aku capek sembunyi terus, Air. Kita harus keluar atau putus. Aira terkejut. Keluar. Di sini. Kamu tahu risikonya. Lina menangis. Risiko apa? Kehilangan keluarga. Kamu sudah kehilangan dan kamu bertahan. Pertengkaran itu membuat Aira merenung. Dia ingat masa kecilnya di keluarga yang ketat. Ayah, seorang guru agama, selalu bilang perempuan harus taat. Ibu, yang selalu mengikuti, tak pernah membantah. Aira pernah mencoba sesuai, tapi hatinya memberontak. Sekarang, dengan Lina, dia merasa bebas, tapi kebebasan itu rapuh. Aira memutuskan untuk lebih berani. Dia mulai menulis blog anonim tentang pengalaman legap di Indonesia. Tulisannya menyentuh banyak orang. Komentar datang, terima kasih, aku gak sendirian. Tapi ada juga ancaman, kau dosa, neraka menunggu. Itu membuatnya takut, tapi juga kuat. Suatu hari, di pertemuan kelompok, Aira bertemu dengan aktis bernama Maya. Maya, perempuan tangguh berusia 30-an, telah kehilangan pekerjaan karena coming out. Kau harus pilih, hidup bohong atau hadapi badai, kata Maya. Aira terinspirasi. Dia ajak Lina bergabung. Lina setuju, tapi dengan syarat, kita lakukan pelan-pelan. Tapi badai datang lebih cepat. Ayah Aira muncul di kosan mereka. Bagaimana dia tahu alamat? Ternyata ibu yang memberitahu. Kembalilah, Aira. Kami bisa bantu kau sukses lebih besar. Aira marah. Sukses? Kalian buang aku seperti sampah.
Ayah membalas, itu karena kau salah. Tapi sekarang, lihat, kau berhasil. Itu berkat doa kami. Aira tertawa getir. Doa. Atau karena aku bertahan sendiri. Pertemuan itu berakhir buruk. Ayah pergi, tapi meninggalkan ultimatum, tinggalkan gadis itu atau jangan harap warisan. Aira terguncang. Warisan. Mereka punya bisnis kecil, tapi itu berarti stabilitas. Lina memeluknya. Jangan dengar mereka. Kita punya satu sama lain. Tapi keraguan mulai tumbuh. Aira mulai mempertanyakan pilihan Lina. Apa kamu yakin? Keluargamu bisa marah. Lina mengangguk, tapi matanya ragu. Beberapa minggu kemudian, Lina mendapat tawaran kerja di Surabaya. Ini kesempatan besar, Air. Tapi kalau aku pergi, kita Aira setuju, tapi hati kecilnya takut. Jarak bisa membunuh cinta. Sebelum Lina pergi, mereka janji setia. Aku cinta kamu selamanya, kata Lina. Aira mengantarnya ke bandara, ciuman terakhir di mobil. Tapi di pesawat, Lina menelepon. Aku takut, Air. Keluargaku dorong aku nikah. Aira terpukul. Jangan, Lin, kita bisa. Di Jakarta, Aira fokus pada kerja. Kampanye barunya tentang kesetaraan gender mendapat pujian. Tapi di balik itu, kesepian menyerang. Dia mulai minum lebih sering, malam-malam sendirian. Blognya semakin populer, tapi anonimitas mulai retak. Seorang rekan kerja curiga. Kau nulis ini. Aira menyangkal, tapi hati gelisah. Lalu, kejutan, keluarga Lina datang ke Jakarta. Mereka tahu tentang hubungan mereka dari gosip. Putuskan sekarang, atau kami potong biaya hidupmu, teriak ayah Lina. Lina ditelepon, menangis. Aku nggak bisa lawan mereka, Air. Ma. Aira merasa dunia runtuh lagi. Lina memilih keluarga daripada dia. Pengkhianatan itu menghancurkan Aira. Dia berhenti menulis blog, fokus pada karir. Dalam setahun, dia jadi direktur agensi. Uang mengalir, apartemen mewah, tapi hati kosong. Ini harga yang harus kubayar, gumamnya sendirian. Sukses Aira makin gemilang. Dia diundang ke acara, bicara tentang perempuan mandiri. Saya bangkit dari nol, katanya, tanpa cerita detail. Penonton bertepuk tangan, tapi Aira merasa palsu. Di balik senyum, luka Lina masih menganga. Suatu hari, Maya menghubunginya. Kau harus kembali ke komunitas. Banyak yang butuh inspirasimu. Aira ragu, tapi setuju. Di pertemuan, dia bertemu gadis baru, Sari. Sari, mahasiswi muda, mirip Lina, cantik, cerdas, dan sedang berjuang dengan identitasnya. Mereka mulai dekat. Sari cerita tentang keluarganya yang memaksa kawin. Aku takut, Kak. Aira memeluknya. Jangan takut. Aku pernah di sana. Hubungan dengan Sari berkembang pelan. Bukan cinta seketika, tapi saling dukung. Sari membuat Aira ingat alasan dia bertahan. Kau kuat, Kak. Aku ingin seperti kamu. Aira tersenyum, tapi hati berat. Apakah dia siap untuk cinta lagi? Pengkhianatan Lina masih menghantui. Sementara itu, keluarga Aira mulai mendekat. Ibu menelepon. Kami bangga padamu, Nak. Datanglah ke rumah. Aira curiga. Kenapa sekarang? Ternyata bisnis ayah bangkrut. Mereka butuh bantuan. Aira marah. Dulu kalian buang aku, sekarang minta tolong. Tapi ibu menangis. Kami salah. Maafkan kami. Aira memutuskan bertemu. Di rumah lama, ayah terlihat tua. Kami lihat kau sukses.
Mungkin Tuhan mengampuni. Aira balas dingin. Tuhan. Atau kalian yang butuh uang. Pertengkaran meledak. Ayah bilang kau masih salah. Tapi kami bisa abaikan kalau kau bantu kami. Aira pergi, tapi hati goyah. Apakah memakan berarti lemah? Dengan Sari, Aira mulai terbuka. Mereka jalan-jalan di Monas, bicara mimpi. Sari ingin jadi aktivis. Kita ubah Indonesia, Kak. Aira setuju, tapi takut. Ubah. Risikonya besar. Sari cium pipinya. Bersama kita bisa. Tapi konflik baru muncul. Rekan kerja Aira tahu tentang blognya. Ini kau. Kau lesbian. Bos memanggilnya. Ini bisa rusak reputasi perusahaan. Aira dihadapkan pilihan, bohong atau out. Dia pilih out. Ya, saya lesbian. Dan itu tak pengaruh kerja saya. Bos terkejut, tapi akhirnya setuju. Baik, tapi hati-hati. Berita menyebar. Media tulis, Direktur Agensi coming out. Aira jadi sorotan. Dukungan datang dari komunitas, tapi juga hujatan. Haram. Pecat dia. Aira dapat ancaman online. Sari mendukung. Kau pahlawan, Kak. Keluarga bereaksi buruk. Ayah telepon. Kau malukan kami. Jangan harap kembali. Tapi ibu diam-diam datang. Aku dukung kamu, nak. Ayah salah. Aira terharu, tapi ragu. Apakah ini tulus? Lina tiba-tiba muncul. Dia kembali ke Jakarta, single. Aku salah, Air. Aku takut dulu. Aira marah. Kau tinggalkan aku saat aku butuh. Lina menangis. Maafkan aku. Aku masih cinta. Aira bingung. Sari atau Lina? Lama atau baru? Dia pilih Sari. Lina terlambat. Aku sudah maju. Lina pergi, tapi meninggalkan luka baru. Aira sadar, cinta di dunia ini penuh pengorbanan. Sukses makin besar. Aira mulai kampanye HAKLD. Dia bicara di seminar, dapat penghargaan. Tapi harga keselamatan. Suatu malam, dia diikuti orang tak dikenal. Sari panik. Hentikan, Kak. Bahaya. Aira teguh. Ini yang harus kubayar untuk perubahan. Kampanye Aira viral. Ribuan dukung, tapi oposisi keras. Kelompok konservatif demo, lindungi nilai Indonesia dari LGT. Aira diwawancara, saya cuma ingin hidup bebas, katanya. Tapi di rumah, dia gemetar. Sari peluk dia. Kita kuat bareng. Keluarga makin dekat. Adik Aira, Riko, datang. Kak, aku dukung. Aku tahu dari dulu. Aira terkejut. Riko cerita, dia lihat Aira kecil suka main boneka perempuan. Ayah salah, Kak. Itu memberi harapan. Tapi ayah tetap keras. Jangan ajak adikmu rusak. Aira memutuskan konfrontasi. Dia undang keluarga ke apartemennya. Ibu dan Riko datang, ayah tidak. Bu, aku nggak berubah. Terima atau tidak? Ibu mengangguk. Aku terima, nak. Ayah butuh waktu. Aira lega, tapi tahu itu tak mudah. Dengan Sari, hubungan makin serius. Mereka rencana hidup bareng. Tapi Sari dapat tekanan dari keluarganya. Nikah atau keluar rumah? Sari pilih Aira. Aku siap bayar harganya. Mereka pindah ke apartemen baru, mulai hidup baru. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Maya, teman aktivis, ternyata iri. Dia bocorkan rahasia Aira ke media oposisi. Aira punya masa lalu gelap.
Berita meledak, akti ditinggalkan keluarga karena orientasi. Aira marah. Kenapa, Maya? Maya jawab, kau ambil sorotan. Aku yang mulai. Itu menghancurkan kepercayaan Aira. Komunitas retak. Beberapa dukung Maya. Aira mundur sementara. Aku capek, Sar. Sari dukung. Istirahat dulu. Kita bangun lagi. Di tengah itu, ayah sakit. Ibu telepon. Datanglah, nak. Dia minta maaf. Aira pergi ke rumah sakit. Ayah lemah. Ma, Aira. Aku takut masyarakat. Tapi kau anakku. Aira menangis. Pa, aku makan. Tapi ayah tambah, tapi tinggalkan jalan itu. Aira kecewa. Tidak, Pak. Ini aku. Ayah meninggal tak lama. Di pemakaman, Aira berdiri jauh. Masyarakat bisik-bisik. Itu anaknya yang itu. Aira merasa sendirian lagi. Tapi Riko peluk dia. Kak, aku ada. Sukses Aira terus. Dia buka agensi sendiri, fokus pada kampanye sosial. Sari jadi pasangannya resmi, meski tak legal. Mereka adopsi anjing, simbol keluarga kecil. Tapi tekanan masyarakat tak berhenti. Demo di depan kantor. Tutup agensi LGB. Aira hadapi. Ini hak kami. Polisi datang, tapi Aira aman. Lalu, Lina muncul lagi. Aku ingin bantu kampanyemu. Aira ragu. Kenapa sekarang? Lina jawab, aku sadar salah. Aku ingin tebus. Aira terima, tapi sebagai teman. Konflik puncak, keluarga Sari maksa Sari pulang. Nikah atau warisan hilang. Sari ragu. Kak, aku takut miskin. Aira terpukul. Pilih, Sar. Aku atau mereka. Sari pilih keluarga. Ma, Kak. Aku nggak kuat seperti kamu. Pengkhianatan kedua. Aira hancur. Dia minum lagi, hampir bunuh diri. Tapi Riko datang. Jangan, Kak. Kau inspirasiku. Itu bangunkan Aira. Aira bangkit lebih kuat. Dia tulis buku tentang perjuangannya, ditinggalkan dan bangkit. Buku laris, jadi bestseller. Media internasional perhatikan. Wanita Indonesia lawan diskriminasi. Aira jadi ikon. Keluarga akhirnya datang. Ibu dan Riko. Kami bangga, nak. Tapi di balik itu, mereka minta bantu bisnis. Aira bantu, tapi dengan syarat, terima aku apa adanya. Ibu setuju. Riko jadi sekutu. Tanpa pasangan, Aira fokus pada komunitas. Dia buka shelter untuk diusir keluarga. Banyak cerita mirip, gadis muda ditinggalkan seperti dia dulu. Suatu hari, dia bertemu dengan perempuan baru, Tia. Tia, dokter, telah kehilangan segalanya karena coming out. Kau inspirasiku, Aira. Mereka mulai dekat, pelan. Bukan pengganti, tapi harapan baru. Tapi masyarakat masih keras. Undang-undang anti-LGBT disulkan. Aira pimpin petisi. Ribuan tanda tangan. Kita menang. Tapi oposisi serang pribadi. Aira, kau penghancur moral. Di puncak, Aira bicara di konferensi nasional. Saya ditinggalkan karena siapa saya. Tapi saya bangkit. Apakah mencintai salah? Penonton terdiam, lalu tepuk tangan. Keluarga lengkap datang ke acara itu. Ibu peluk dia. Ma, nak. Riko bangga. Bahkan kerabat lain mulai terima. Aira sekarang punya segalanya, sukses, dukungan, cinta potensial dengan Tia. Tapi dia tahu perjuangan tak berakhir.
Ini harga yang kubayar, gumamnya. Cerita ini berakhir dengan Aira berdiri di panggung, cahaya sorot menyinari wajahnya. Dia telah menang, tapi dengan luka yang tak hilang. Apakah memakan keluarga yang pernah mengkhianati berarti lemah, atau justru tanda kekuatan sejati?